Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA Pangudin Lurusdayu yang terkasih. Pada pagi hari ini, Bu Ratna akan menyampaikan sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimal atau asesmen nasional yang biasa disebut seperti itu, atau AN ya, asesmen nasional. Anak-anak yang terkasih, semoga kondisi kalian hari ini selalu dalam keadaan yang sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Anak-anak yang terkasih, sesuai dengan sosialisasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan tentang asesmen nasional, maka sekolah akan berusaha memberikan sosialisasi dan juga memberikan tryout untuk kita supaya tahu bentuk-bentuk soal tentang asesmen nasional. Saya akan memulai dulu dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM atau yang disebut dengan asesmen nasional. Sebagai pengantar adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bahwa pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti seluruh peserta didik pada setiap satuan pendidikan, jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan jalur non-formal atau pendidikan kesetaraan. Hasil ujian nasional digunakan sebagai pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk ke jenjang berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik digunakan sampai dengan tahun 2015, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, pada tahun 2020 dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19, maka semua berubah secara drastis. Dari yang dulu ada ujian nasional, maka ketika ada corona pada bulan Maret 2020, semua berkaitan dengan ujian nasional tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Bapak Nadiem Makarim nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 tentang ujian nasional yang dihapuskan dengan alasan adanya pandemi COVID-19. BSNP mempunyai pandangan tentang asesmen nasional diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, pada dasarnya untuk sistem penilaian itu ada 3 tahapan, yaitu penilaian oleh pendidik ya, yang biasa dilaksanakan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Kemudian penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu pelaksanaan ujian praktek, ujian sekolah, dan dulu ujian nasional. Ujian sekolah ya yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kemudian oleh pemerintah, penilaian oleh pemerintah itu adalah ujian sekolah dan ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional. Jadi salah satu bentuk penilaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah ujian nasional. Kebijakan ujian nasional sampai saat ini masih dalam posisi dibekukan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tadi. Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menyelenggarakan ujian nasional ditangguhkan sampai dengan terbentuknya kebijakan baru tentang ujian nasional yang sampai saat ini pun belum ada kebijakan berkaitan dengan ujian nasional.
Asesmen nasional yang sedang dirancang oleh BSNP lebih merupakan evaluasi dari pemerintah untuk menilai kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan. Asesmen nasional atau orang lebih mengenal dengan AKM atau asesmen kompetensi minimal, walaupun sebenarnya AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional yang akan dilaksanakan tahun 2021 ya pada angkatan kalian merupakan pemetaan mutu pendidikan pada satuan seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu yang diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal, di mana asesmen kompetensi minimal ini mengukur literasi membaca. Jadi kemampuan literasi membaca dan numerasi atau angka yang berkaitan dengan angka-angka itu sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini adalah mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional ini diikuti oleh peserta didik atau murid, guru, dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Murid atau warga belajar atau peserta didik digunakan sampel untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA yang dipilih secara acak oleh BSNP. Untuk pendidikan kesetaraan, pesertanya adalah warga belajar kelas 6, 9, dan 12. Setiap peserta mengerjakan asesmen kompetensi minimal tadi yang berkaitan dengan kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk guru adalah mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Jadi guru juga dilakukan survei atau mengerjakan asesmen nasional namun hanya pada survei lingkungan belajar. Kemudian kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah mengerjakan survei tentang lingkungan belajar. Ya, jadi untuk guru dan kepala satuan pendidikan itu mengerjakan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Jadi tidak hanya kemampuan kognitif saja, tetapi juga tentang karakter dari peserta didik. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi peserta didik atau murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi mari kita lebih menggiatkan lagi untuk kemampuan membaca dan numerasi. Yang kedua adalah menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Jadi sebenarnya Dinas Pendidikan berikut dengan Kementerian Pendidikan sudah menggalakkan tentang adanya literasi membaca. Namun karena adanya situasi dan kondisi yang seperti ini, literasi membaca yang sudah sering kita lakukan di setiap hari itu tidak bisa kita laksanakan, kecuali kalian sendiri yang bisa mengembangkan diri kalian masing-masing. Mengapa juga mengukur karakter?
Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Nah, asesmen nasional ini diharapkan mampu mendorong, mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Agar berdampak positif, maka hasil asesmen dapat ditindaklanjuti. Hasil asesmen nasional ini perlu digunakan untuk mendiagnosis masalah dalam satuan pendidikan dan merencanakan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi dari hasilnya nanti akan digunakan sebagai perencanaan perbaikan pembelajaran. Nah, kapan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya? Nanti pelaksanaannya menggunakan komputer atau berbasis komputer, anak-anak. Nah, ada 2 hari. Yang hari pertama nanti untuk siswa SMA kelas 11, yaitu tes literasi selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit, jadi total 120 menit. Itu untuk hari pertama. Kemudian hari kedua adalah tes numerasi, yaitu selama 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadi totalnya juga 120 menit atau 2 jam. Nah, asesmen nasional rencana akan dilaksanakan untuk siswa-siswi peserta didik kelas 11 SMA pada bulan Maret minggu pertama. Ya, untuk kelas 11 SMK dan kelas SMP kelas 8 dan SD nanti sudah akan direncanakan sendiri. Ini sesuai dengan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk itu anak-anak sekolah berusaha dan berupaya bekerja sama dengan Ganesha Operation cabang Godean akan melaksanakan tryout berkaitan dengan asesmen nasional ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 hari Rabu besok. Untuk itu anak-anak monggo untuk dipersiapkan kuota, kemudian sinyal yang bagus, kemudian fisik yang bagus untuk belajar mengerjakan tryout asesmen nasional ini. Nanti waktunya selama 1,5 jam, mulai jam 9 sampai 10.30 untuk mengerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan anak-anak. Jadi nanti sudah ada pembahasan. Jadi kalian yang pertama tahu dulu tentang model-model atau bagaimana sih bentuk soal untuk asesmen nasional ini. Baru nanti akan dibahas oleh tim dari Ganesha Operation. Jadi silakan anak-anak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi yang Bu Ratna sampaikan, dipersiapkan kuota yang cukup, kemudian sinyal yang bagus, supaya kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut sebagai dasar, sebagai pedoman kalian, sebagai latihan kalian nanti jika pada tahun 2021 dilaksanakan asesmen nasional. Maka anak-anak selamat mempersiapkan asesmen nasional bekerja sama dengan GO Godean yang akan dilaksanakan besok, jangan lupa. Dan kemarin Bu Ratna sudah share melalui wali kelas tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan asesmen nasional yang akan di TO tryout ya, yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan GO. Dan saya harapkan kalian sudah bergabung dengan Ganesha Operation supaya bisa segera direalisasikan bagaimana proses dan tahapan selanjutnya akan dilaksanakan oleh GO. Demikian anak-anak yang terkasih yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran demi masa depan kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas.
SMA Pangudi Luhur Saint Louis 9, beriman, berbudi luhur, berprestasi. Terima kasih. Salam.